Pemirsa, Timnas Garuda tinggal punya satu laga lagi yang akan menentukan perjuangannya ke Piala Dunia. Bisakah Jay Ijes dan kawan-kawan mencetak sejarah untuk Indonesia? Kita akan bahas bersama narasumber sore ini. Di studio sudah hadir analis sepak bola Anton Sanjoyo alias Bung Joy. Dan dari Madinah, Arab Saudi, kita sudah tersambung dengan salah seorang supporter Timnas Garuda di sana, Farhan Habib. Bung Joy, salam sepak bola. Salam sepak kita bola. harus tetap semangat ya. Betul. Mas Farhan, kita tanya dulu. Selamat siang, Bu. Selamat sore kalau di Jakarta. Oh iya, Seperti apa, sore, Mas Farhan, pasca kalah dari Arab Saudi, euforia, semangat, animo supporter di sana, apakah mental masih sehat? Baik, terkait mental secara keseluruhan, kita jujur saja campur aduk ya, Mbak. Ada rasa kecewa dan juga bangga dan realistis gitu. Kita kecewa ada beberapa pemain dari pemain kita yang memang tidak dalam performa terbaiknya. Namun juga kita berpikir realistis bahwa Timnas Arab Saudi ini sudah mempunyai mental di ajang ini. Sehingga bukan hal mudah untuk bisa mengalahkan tim Arab Saudi. Seperti itu. Oke, jadi untuk menjelang atau menyambut laga esok hari seperti apa nih rasanya supporter Timnas di sana? Untuk persiapan kita sama seperti kemarin, cuman untuk di laga yang terakhir ini kita harus benar-benar mendukung penuh, benar-benar fight untuk mendukung sampai akhir pertandingan nanti. Oke, dari gaya bicaranya Mas Farhan, Bung Joy kayaknya lemes ya, kurang berapi-api gitu. Semangat, semangat. Oh iya gitu dong, harus dong. Jujur Li, Bung Joy, kita masih ada harapan gak sih untuk maju ke babak selanjutnya? Masih. Yang benar. Dengan syarat harus menang lawan Irak. Kemudian Irak mengalahkan Arab Saudi dengan skor yang tidak lebih besar daripada Indonesia mengalahkan Irak. Jadi masih ada harapan. Gimana senarionya coba? Indonesia menang, katakanlah 2-0 melawan Irak. Marginnya harus 2. Berandai-andai ya. Marginnya harus 2. Harus 2 karena itu yang mungkin yang paling aman. Oke. Kalau 3 agak terlalu mengawang-awang. 2 mungkin masih bisa ya. 2 masih margin bisa 2 dalam bola. arti dari sisi banyak hal lah. Dan Irak harus mengalahkan Arab Saudi kurang dari 2. Selisihnya jangan terlalu besar. Oke. Jadi bagaimana strateginya supaya kita bisa menang dengan margin 2 gol? Ya ini pertandingan lawan Irak itu ya one way ticket. Itu hidup matinya Indonesia. Udahlah dalam benak saya gini, udah istilahnya sampai patah-patah kaki, patah pinggang harus dilakukan. Karena itu adalah satu-satunya harapan sekarang untuk bisa paling tidak lolos ke putaran kelima. Gitu. Karena dan tidak boleh. Oh itu pun hanya lolos ke putaran kelima, nggak bisa lolos langsung ke babak. Bisa langsung. Tadi syaratnya menang 2 gol lawan Irak dan Irak tidak boleh menang lebih dari 1 gol lawan Arab. Itu syaratnya. Tapi kalau menang lawan Irak dan kemudian Arab Saudi mengalahkan Irak, ini Indonesia posisinya runner up. Jadi masuk ke putaran 5. Ke putaran 5 nanti akan playoff dengan runner up dari grup A. Belum tahu siapa. Bisa Oman, bisa Uni Emirat Arab, bisa Qatar. Jadi belum tahu nih lawannya. Tapi ya syaratnya harus itu. Nah ini sekarang berat bagi Indonesia, harus saya katakan dari kemarin juga lawan Arab Saudi itu berat. Karena Irak masih sangat bugar. Indonesia sudah bermain 2 hari lalu. Yang sudah habis sebetulnya ya secara stamina, fisik. Tapi ya 2 hari harusnya sih bisa recover. Kalau tidak bisa recover ini akan jadi persoalan besar. Karena Irak ini adalah tim yang selalu mengalahkan Indonesia. Di putaran kedua Indonesia 2 kali kalah. 1-5 di Basra, 2-0 di JBK. Coba kita tampilkan teman-teman, kita sudah ada buat statistiknya Bung Joy, jadi supaya penonton kita juga bisa melihat seperti apa head to head antara Irak dan Indonesia dari 3 September 2000, sebenarnya Indonesia menang tuh Bung Joy, 3-0. Oh itu udah tahun 2000. Udah kejauhan ya. Udah nggak bisa jadikan acuan. Yang 3 pertandingan terakhir Indonesia kan bahkan terakhir yang di Piala Asia pun Indonesia kalah. Coba slide berikutnya. Jadi nah ini dia 2023-2024. Jadi kita tarik 2 tahun ke belakang. Ya Irak 5-1 cukup jauh ya. Ya, itu yang Januari 2024 itu Piala Asia. Yang 151 itu kualifikasi Piala Dunia putaran kedua. Indonesia juga kalah 2-0 di Senayan.
Saya nggak ada datanya. Oke, jadi dengan statistik 3 begini, pertemuan terakhir ya kalah. Dan Irak ini jauh lebih militan daripada Arab Saudi. dalam arti pemain mereka lebih strong, lebih kuat dan lebih tough gitu ya. Lebih militan, lebih tough, lebih tangguh. Secara fisik mereka juga punya agility yang luar biasa. Mereka ditempa oleh perang, ditempa oleh keadaan yang sangat sulit, tapi mereka masih bisa juara Asia, mereka masih bisa masuk ke Piala Dunia tahun 86. Jadi ini bangsa yang tidak pernah merasa senang kalau sepak bolanya nggak maju. Nah, oleh sebab itu mereka betul-betul memang mati-matian. Arab Saudi dengan semua fasilitas dan kemewahannya, ya mungkin kalau nggak ke Piala Dunia juga nggak apa-apa. Tapi ini bangsa yang... Tapi dia tuan rumah. Iya, ada tuan rumah karena ada duitnya banyak. Juga. dan dia sudah menguasai AFC bersama Qatar. Dia juga bisa menguasai FIFA sehingga penunjukan tuan rumah pun diputuskan sendiri oleh mereka. Oke, jadi tadi sudah disampaikan Bung Joy sendiri kalau karakter pemain Irak ini strong, tangguh gitu. Sekarang pertanyaannya kembali lagi ke awal, masih optimis kah Bung Joy? Ya, harus optimis dalam arti harus masih ada 2 kali 45 menit dan bola itu bulat ya, bukan bundar, bulat. Dengan beda ya? bulatnya bola itu semua kemungkinan bisa terjadi. 2 kali 45 menit itu bahkan paling underdog sekalipun bisa memenangi laga karena semua akan ditentukan sejak menit pertama sampai dengan peluit akhir. Tergantung bagaimana pemain-pemain Indonesia merespon kekalahan kemarin. Kalau dalam 1 jam bisa lupa, kemudian bisa kembali move on. Tapi yang tidak bisa dikibuli adalah kondisi fisik. Nah, ini kondisi fisik ini yang saya nggak ngerti ya, karena saya tidak ahlinya lah. Tapi bagaimana membuat mereka recover? Kondisi fisik lebih penting atau kondisi mental sebenarnya? Dua-duanya. Kalau untuk saat ini melawan Irak? Kalau mental kan bisa dari mindset. Kalau fisik kan itu memang tubuh kita sudah terlalu lelah. Kemarin melawan Arab Saudi itu menurut saya sudah habis-habisan. Artinya pertandingannya sangat intens, menguras begitu banyak energi, begitu banyak psikis juga terkuras. Apalagi hasilnya tidak bagus. Nah, ini yang sangat berat sebetulnya. Tapi ada beberapa pemain inti yang tidak langsung dimainkan di awal. Apakah artinya masih bisa kita manfaatkan di laga esok hari? Ini yang masih menjadi tanda tanya besar saya. Misalnya, mengapa Tom Haye tidak menjadi starter? Itu misalnya. Mengapa Nathan Choaon tidak masuk ke formasi 23? Ini saya belum dapat jawabannya. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin nanti akan terjawab. Karena saya nggak tahu ketika Patrick Kluivert diwawancara, tidak ada juga pertanyaan mengenai itu. Jadi saya tidak mendapatkan infonya. Mungkin kalau bisa komunikasi dengan Pak Marji bisa dapat infonya. Tapi memang kemarin ketika Tom Haye masuk, kemudian oleh Romaini masuk, konstelasi Indonesia dalam hal menyerang sedikit berbeda. Bahkan ketika Indonesia bisa memperkecil ketertinggalan menjadi 2-3, itu kan sebetulnya manuvernya oleh Romaini. Jadi oleh ini sebetulnya sudah kondisinya sudah pulih lah. Meskipun saya yakin belum 100%. Lalu Verdong. Kalau Verdong jelas dia di hari terakhir pun dia tidak latihan, dia hanya duduk di pinggir lapangan. Jadi apakah dia bisa tampil pertandingan lawan Irak? Kita belum tahu. Nah, ini yang kalau dia sudah pulih atau katakanlah 80% dia pulih, rasanya sih akan ada sedikit perubahan dalam cara Indonesia bermain. Kemarin itu ya saya tidak melihat formasinya, tapi susunan orang-orangnya dalam formasi itu yang bikin tanda tanya besar. Oke, coba kita tampilkan lagi teman-teman. Kita sudah buat grafisnya, Bung Joy. Starting 11 ketika melawan Arab Saudi. Susunan pemain. Sepertinya di belakang ada 4, kemudian 2, 1, 2. Iya, ini formasi asimetris 4-2 1-3 atau sebetulnya 4-2-3-1 ini, karena yang sebetulnya yang 4 pemain terakhir itu memang ada ujung tombaknya. Persoalannya adalah dengan double pivot seperti ini, ada ruang yang begitu lebar di antara left back dan wing back dengan pemain sayap, di antara sayap kanan dan full back kanan itu lebar sekali. Kalau dengan dua double pivot. Nah, ini yang
saya melihat kemarin Indonesia begitu dieksploitasi dari sisi lapangan yang memang sering ditinggalkan oleh pemain-pemain dalam departemennya masing-masing. Dan itu diakui oleh Patrick Kluivert dalam wawancara. Dia mengatakan jarak antar departemen, jarak antar lini itu terlalu jauh. Dan itu yang membuat Arab Saudi gol pertama dan gol ketiga itu kelihatan betul bahwa mereka betul-betul mengeksploitasi ruang kosong di antara pemain gelandang dan pemain bertahan. Ini yang saya rasa pasti sudah dievaluasi. Dan saya sih kemarin saya agak bingungnya kenapa pakai double pivot ya. Jadi biasanya kan pakai single pivot dan ada kanan kiri. Jadi di tengah itu ada 3 orang. Kemarin di tengah hanya 2 orang praktis. Karena dengan 4-2-3-1, 4 pemain yang ada di lini pertahanan lawan itu mindsetnya tuh menyerang. Sementara Kambuaya yang ada di formasi nomor punggung 8, dia tidak banyak ikut serta ketika Indonesia kehilangan bola, dia tidak banyak ikut serta bertahan. Jadi tugas bertahannya hanya 2 orang, yaitu untuk menahan pertama ya, Joy Pelupesi, dan satu lagi Mark Locke. Sementara Mark Locke dengan Beckham yang harusnya bisa lebih padu, tidak tampil sebagaimana mestinya, lebih banyak tinggalan, lebih banyak kehilangan bola. Nah itu yang membuat pemain-pemain Arab begitu dominan di wilayah pertahanan Indonesia, karena 2 pemain ini tidak memberikan tekanan pertama ketika Arab Saudi mendapatkan bola. Jadi menurut Anda, Bung Joy, artinya para pemain juga kagok dengan formasi seperti ini, atau mereka memang tidak keluar saja potensinya, nervous mungkin? Saya sebetulnya 4-2-3-1 itu fine-fine saja, karena itu pengembangan dari 4-3-3. Cuma memang dengan double pivot ini, pemain yang ada di depan, terutama yang di kanan dan kiri, Beckham dan Kambuaya, itu betul-betul harus membantu pertahanan ketika Indonesia kehilangan bola. Nah ini kemarin kan yang nggak kelihatan, sehingga kalau kita lihat heat map-nya, pemain-pemain Arab Saudi itu heat map-nya ada lebih banyak di sektor kanan pertahanan Indonesia. Itu mereka dominan sekali di situ dan berkali-kali memang ditembus dari sana. Baik Mas Farhan, apa respons timnas, supporter timnas ketika melihat starting 11-nya seperti itu? Kaget atau bagaimana? Untuk starting 11 ya kita pertama agak sedikit kaget juga karena penempatan yang memang terjadi untuk pemain itu tidak sesuai dengan komposisi pemainnya seperti itu. Maksudnya tidak seperti komposisi pemain yang diharapkan supporter? Jadi kita lihat Patrick Kluivert itu terlalu berani mengambil keputusan untuk starting 11, resiko seperti itu. Jadi seperti mencoba-coba mengatur pemain ini di posisi demikian begitu ya? Betul, untuk di ajang ini saya pikir terlalu berisiko. Harapan supporter inginnya formasinya, susunan pemainnya seperti apa yang ideal? Untuk formasi sebetulnya seperti yang tadi sudah Bung Joy dikatakan, untuk formasi 4-3-1 itu fine-fine aja gitu. Cuman mungkin untuk penempatan pemainnya harus sesuai dengan yang memang posisinya di tempat itu, seperti itu. Jadi menurut supporter timnas di sana, siapa yang seharusnya bermain duluan, Mas Farhan? Kita berharap sih untuk nanti melawan Irak, yang penting trio dari defender timnas Indonesia seperti Bang Jai, Justin Hubner, dan Rizky Ridho bisa diturunkan di awal pertandingan. Trio Masketir ya? Iya, seperti itu. Jadi yang harus diperkuat itu lini belakang. J.I. Jess, Justin, dan juga Rizky Ridho. Tapi kan untuk menang, kita kan harus menang. Tadi kalau kata Bung Joy, kita harus setidaknya selisih 2 gol. Jangan muluk-muluk sampai 3. Artinya kan harus ada kita berharap, striker yang kreatif. Kita berharap untuk skor, kita untuk skor berharap timnas Indonesia menang skor 3-1. Skor 3-1, jadi strikernya kira-kira yang bisa membuat hasil sesuai yang kita harapkan siapa? Untuk striker kita berharap oleh Romani tetap dimainkan di awal. Kita akan ngobrol lagi, kita akan diskusi lebih lanjut, tapi kita harus jeda dulu karena kita harus masuk azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tetaplah di tempat Anda.